game Valorant diadaptasi menjadi anime itu kayak gimana ya? Trigun Stampede ini jawabannya kurang lebihnya. Alhasil jadinya, Trigun ini itu punya 3 versi cerita dan canon semuanya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya Minasan, sedang Minasan Speak. Jadi aku tahu banyak yang minta aku untuk ngebahas versi rebootnya Trigun, si Stampede ini. Dan karena kita sebelumnya udah nostalgia, aku udah bawa kamu kembali ke masa lalu ngebahas versi originalnya. Mari kita bahas soal Trigun Stampede. Yang waktu di awal-awal dulu aku nonton gitu ya, pernah aku keluarkan statementnya di konten ngebahas Trigun yang original. Sebenarnya agak cukup mengecewakan tuh. Waktu itu baru episode pertama aku tonton. Tapi setelah aku coba ikutin lagi 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai sekarang per video ini aku shoot episode 7, ternyata tidak semengecewakan itu. Ternyata tidak seburuk itu. Tapi ya nggak yang bagus sekali, nggak yang bagus banget masterpiece gitu. Dan makanya sekarang akan aku coba sampaikan apa aja yang bagus, apa aja kelebihannya, dan apa aja buruknya, kekurangannya dari Trigun Stampede ini. Silahkan di like, share, subscribe. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Minasan Speak. Sebagai cowok cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Trigun, mari kita sebagai mendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat. Coba ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Langsung kita mulai aja. Konten kali ini aku buatnya tuh model-modelnya kayak kita biasanya ngebedah arc. Ada kekurangannya berapa aku list, ada kelebihannya apa aja aku list. Cuman kali ini nggak kayak kalau konten bedah arc tuh aku memang kumpulkan pendapat orang-orang. Aku bener-bener riset, review opini orang-orang. Cuman kali ini pure semua hasil pendapatku pribadi setelah aku nonton Trigun Stampede. Dan harus aku omongin dulu di awal, kita akan pure memang ngebahas story-nya. Jadi, aku nggak akan nyinggung detail soal grafis karena maksudku tuh gini, grafis, animasi itu tuh terlalu kayak, ibaratnya udah kayak kutub utara sama kutub selatan. Kalau orang yang nggak suka CGI, nggak suka 3D, pasti bakal nggak suka. Kalau yang bisa mentolerir, ya udah pasti mungkin bakal bisa mentolerir. Jadi menurutku kayak nggak bisa terlalu diomongin banyak gitu, nggak bisa didebatin. Ini kembali ke selera masing-masing, meskipun kalau buatku pribadi, sedikit aku omongin soal grafis. Grafis CGI-nya ini bukan berarti yang bagus banget, enak banget, enggak. Cuma di level oke. Jadi ya di mata masih bisa dinikmati. Meskipun masalah utamanya memang menurutku pergerakannya itu clunky sekali. Clunky banget, kayak patah banget gitu loh. Terutama kalau karakternya tuh ngomong gitu ya, percakapan, ekspresi muka sama mulutnya bergerak itu patah banget. Sehingga hasilnya kadang tuh aku ngerasa suaranya maju duluan, nggak beriringan dengan gerakan mulutnya. Ya kurang lebih kayak gini lah. Cuman kalau aku mengatasinya ya udah nontonnya kecepatan 1,5 atau kecepatan 2 sekalian. Sehingga pergerakan patahnya itu nggak terlalu kerasa. Itu kalau aku pribadi soal grafis gitu doang, aku nggak akan bilang apakah bagus atau jelek, karena itu selera masing-masing. Mari kita masuk ke konten yang sebenarnya. Setelah aku coba tonton, kita mulai dengan kelebihan dulu aja lah. Kita coba puji-puji dulu. Yang aku suka pertama, kelebihan pertamanya adalah lore di Trigun itu diperjelas. Ini satu hal yang menurutku jadi dosa besar di Trigun yang original. Banyak aspek di world buildingnya itu yang nggak dijelasin detail. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba ada, tiba-tiba kejadian. Contoh misal paling gampang itu plan. Aku tahu waktu nonton Trigun original, plan nih, oh iya ini adalah sebuah sumber tenaga yang dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh manusia di planet yang tandus ini, planet yang kering ini. Tapi detailnya tuh apa gitu, definisi secara realnya kayak gimana, sistemnya tuh kayak gimana, itu nggak dijelasin gitu kan. Nah itu setidaknya langsung diperbaiki sama Trigun Stampede. Di episode pertama langsung dijelasin plan itu apa. Dan dengan begitu orang-orang jadi ngerti gitu, oh betapa pentingnya plan ini sebenarnya buat ceritanya, buat karakter-karakternya yang tinggal di planet yang sangat kering dan nggak bisa ditinggali sebenarnya. Atau contoh lain yang aku suka, semisal kalau di bagian pertengahan tuh ya, di bumper tengahnya Trigun Stampede, itu ada dikasih peta geografis No Man's Land. Itu satu hal juga yang menurutku penting gitu ya, karena selama ini kalau nonton yang original kita tuh cuma ngebayang-bayangin doang, Ragnarok tuh di mana sih, Julai itu di mana sih, August tuh di mana sih gitu, semuanya kayak di awang-awang doang. Dan ini aku bener-bener ngerasain gitu, karena soal plan tadi itu ya, plan waktu aku nonton waktu yang original, aku sampai harus buka wikinya Trigun untuk cari tahu gitu definisi plan tuh apa sebenarnya. Tapi seenggaknya di Stampede ini semua itu dijelasin sedari awal gitu, bahkan di setiap episodenya selalu dikenal
dikenalin, selalu dielaborasi hal-hal penting yang jadi aspek world buildingnya dunia planet No Man's Land ini. Kelebihan yang kedua, ini yang sejujurnya cukup mengejutkan buatku. Ceritanya tuh berani dibikin cukup dark gitu, maksudnya sangat dark, sangat banyak momen-momen yang agak disturbing sebenarnya. Dan bagusnya adalah ceritanya tuh padet banget. Tiap episodenya itu selalu sekuensial, selalu berhubungan satu sama lain, dan memang punya benang merah ke cerita utamanya. Kalau Trigun yang dulu gitu, Trigun yang original, aku yakin wibu-wibu sekarang tuh kalau misal baru ngikutin Trigun yang dulu, pasti kebanyakan bakal bosen. Karena tipikal anime dulu gitu ya, tipikal anime jadul 90-an, 2000-an awal, termasuk Trigun, ceritanya tuh banyak yang sifatnya episodik. Ceritanya banyak yang memang satu episode selesai konfliknya gitu. Dan kadang memang akan terasa membosankan. Itu yang memang nggak banyak orang bisa nikmati. Dan memang karena si Trigun yang original sendiri nih kebanyakan juga filler gitu kan episodenya. Seenggaknya hal itu diperbaiki lah di Stampede ini. Setiap episodenya bener-bener tegang gitu maksudnya, dan memang ada satu kesatuan dengan apa yang mau disampaikan. Tema ceritanya tuh apa, konflik besarnya tuh apa, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, pertemuan dengan satu musuh ke musuh lain, semuanya saling nyambung. Dan perkara darknya tadi itu juga aku nggak menyangka gitu kalau ternyata di Stampede bakal lebih ditekankan soal unsur-unsurnya yang gelap ini. Itu satu sentuhan yang cukup menarik buatku, kayak berani beda aja gitu dari yang original, dan bikin ketegangan dan kengerian di versi yang Stampede ini itu jadi berlipat ganda akhirnya. Untuk kelebihannya itu aja. Nanti ada lagi sih sebenarnya gitu. Aku akan singgung soal beberapa karakter yang menurutku dapat poin plus, tapi akan aku gabungkan sekalian dengan yang dapat poin minus. Oke, kita simpen untuk terakhir. Kita bergeser masuk ke kekurangannya yang juga ada 2. Kekurangannya yang pertama, menurutku karena ini adalah sebuah anime punya hubungan dengan pendahulunya, dalam artian dengan versi original, dengan versi mangganya, agak disayangkan menurutku si Stampede ini tuh ribut dan bener-bener ngambil cerita atau bikin cerita yang original. Alhasil jadinya Trigun ini itu punya 3 versi cerita dan canon semuanya. Karena mangganya ada ceritanya sendiri, ini juga ribet gitu maksudnya ya. Ada Trigun, ada Trigun Maximum, kemudian di animenya pun juga ada ceritanya sendiri yang nggak sesuai dengan mangganya, karena waktu itu mangganya tuh belum tamat sedangkan animenya harus tamat. 20 tahun lebih kemudian dibikin lagi animenya, tapi ceritanya pun beda lagi sendiri. Ada 3 versi. Masa enak gitu, maksudnya aku ngebayangin kalau semisal aku tuh jadi fans Trigun, terus ditanyain orang, kamu ngerti Trigun nggak gitu, terus aku harus jawab, Trigun yang mana nih? Trigun versi manga, Trigun versi yang 97, atau Trigun yang Stampede? Kan repot gitu maksudnya ya. Tapi satu hal yang pasti nggak repot adalah berlangganan di Sushiro. Karena Sushiro selain animenya, galerinya tuh udah banyak banget gitu ya. Tiap seasonnya selalu ada updatean keren. Termasuk Trigun Stampede ini kamu bisa tonton di Sushiro. Metode pembayarannya pun sangat beragam, gampang. Harganya terjangkau sekali. Mau cuman sehari, mau seminggu, 1 bulan gitu ya. Dan bahkan kamu bisa bayar pakai nomor handphone kamu, apapun operatornya. Belum lagi semisal kalau kamu nge-follow Instagramnya Sushiro dan kamu ngikutin kuis-kuis berhadiahnya, karena setiap minggu gitu ya, kalau kamu udah follow Instagramnya Sushiro, kamu tahu di feed Instagram kamu pasti akan muncul tuh kuis-kuis giveaway-nya Sushiro yang kalau kamu menangkan hadiahnya tuh beragam banget. Yang menang udah banyak gitu maksudnya. Jadi buat apa lagi kalau kamu menunda-nunda, kamu nggak nge-follow Instagram Sushiro dan kamu nggak langganan di Sushiro, nggak nonton di Sushiro, itu sih sangat amat merugikan. Jadi tunggu apa lagi? Segera nonton dan langganan di Sushiro. Kekurangan yang kedua adalah perkara ini yang menurutku jadi satu permasalahan besar gitu ya, karena Trigun itu memang dikenal luas dan cukup disukai oleh banyak orang karena mengusung tema ala cowboy gitu kan. Ini anime tahun 90-an akhir yang cukup kental memasukkan unsur-unsur cowboy Amerika gitu ya ke dalam ceritanya. Dan itu pernah aku singgung di kontenku yang ngebahas yang original gitu ya, nostalgia itu salah satu daya tariknya Trigun, dan makanya ini sangat besar, sangat booming di Amerika. Di Jepangnya malah nggak terlalu. Kalau semisal kamu bernostalgia dengan itu, kamu punya rasa sentimental dengan hal itu, dan kamu suka dengan unsur itu gitu di Trigun, sayangnya itu nggak akan terlalu kamu dapatkan di versi Stampede ini. Karena menurutku sci-fi-nya lebih mengungguli tema cowboy-nya ini.
Kalau yang dulu tuh ngerasa ini cerita cowboy, cerita tembak-tembakan gitu loh ya, cerita sebuah perjalanan hidup di planet yang gersang. Baru keduanya ada unsur sci-fi-nya. Tapi untuk yang di Stampede ini dibalik. Sci-fi-nya lebih mengungguli dan kamu bisa ngeliat itu dari action-nya, dari teknologi-teknologi yang dihadirkan, dari bagaimana konflik tiap episodenya dikemas di versi reboot ini. Memang terasa ini kayak cerita yang sci-fi banget gitu maksudnya, udah kayak Star Wars gitu. Atau kalau aku pribadi, itu ngerasa kayak semisal kalau game Valorant diadaptasi menjadi anime itu kayak gimana ya? Ya, Trigun Stampede ini jawabannya kurang lebihnya. Itu untuk dua kekurangannya. Dan belum selesai, kita mari bahas nih ya yang tadi sudah aku janjikan tadi itu, perkara untuk karakternya. Ada beberapa karakter yang menurutku dapat poin plus, ada juga yang dapat poin minus. Untuk poin plus, ini yang satu harus aku kasih tentu untuk si Knives. Si kembarannya Vash ini menurutku di versi Stampede itu luar biasa keren jadinya. Karena kalau yang di versi original dulu kita tuh kan sangat jarang ketemu dia gitu ya. Bahkan dia muncul full dari atas sampai bawah, itu bisa kita lihat tuh bener-bener di beberapa episode terakhir. Dan dia beraksi pun baru bener-bener literally di episode terakhir, episode 26, dan langsung kalah. Jadi kayak sebenarnya sebagai villain utama, sebagai antagonis utama tuh kayak ya agak let down lah sebenarnya. Cuman untuk versi yang kali ini, si Knives bener-bener dipoles. Karakternya dibikin sangat menakutkan. Dia dikasih misi yang jelas tujuannya dia tuh apa dalam cerita. Kekuatannya dia sekarang pun juga diperbarui gitu ya, diubah di versi Stampede ini. Dan itu bener-bener menakutkan sekali menurutku. Meskipun memang banyak orang agak kecewa gitu ya. Kenapa sih kok knife-nya malah di reveal awal-awal banget, episode 3 udah muncul. I know, aku pun setuju juga gitu. Andai bisa lebih diundur lagi, mungkin akan lebih baik rasanya, mungkin gitu ya. Cuman anyway, karakterisasi si Knives itu bagus banget di Stampede ini. Pun halnya dengan karakter Nicholas the Wolfwood itu juga keren sekali karena dikasih lebih banyak jatah tayang, dikasih lebih banyak peran dalam cerita, yang mana memang seharusnya kalau di mangganya dia tuh matinya nggak secepat kayak di versi original, dan perannya dia lebih banyak lagi lah intinya. Itu setidaknya berhasil diangkat di versi Stampede ini. Bener-bener dibikin Nicholas ini karakter penting, bukan cuman karakter sampingan yang akan membantu si Vash kapanpun itu. Sama kasusnya kayak si Knife, karakterisasinya itu jadi lebih kaya, lebih dalam. Meskipun kalau ada kekurangannya sedikit, kita ingat gitu ya, kalau udah nonton original, kita ingat si Nicholas tuh sebenarnya orang yang sangat kocak gitu ya, orang yang ngangkat kocak, orang yang penuh dengan humor. Sayangnya itu nggak terlalu terbawa, nggak diangkat. Di Stampede ini dia bener-bener jadi karakter yang serius, sangat tegang, kayak pembunuh berdarah dingin aja udah. Nah, untuk karakter yang dapat poin minus, aku akan kasih tentu, dan ini rasanya banyak orang, terutama kalau yang di luar Indonesia agak jarang soalnya ngebahas Trigun Stampede gitu ya. Di luar itu banyak orang yang sepakat memang kalau 3 karakter utama dari seri ini gitu sebenarnya, yang jadi core, jadi intinya Trigun, itu justru mengecewakan. 1, Vash. 2, Meryl. 3, Millie. Kemana Millie? Kenapa diubah sama Om Roberto? Itu yang jadi kekesalan banyak orang, dan rasanya nggak perlu jelaskan untuk si Millie, memang karena Millie adalah salah satu karakter penting sebenarnya gitu, memang punya role-nya sendiri dalam timnya Vash gitu sebenarnya. Dan sayangnya peran itu dicabut gitu aja, dikasih ke si Meryl, yang seharusnya dalam versi manga dan versi anime originalnya si seniornya, tapi di kali ini dia dibikin jadi junior. Meskipun memang sifatnya Meryl masih sama nih, bawelnya, pantang menyerahnya. Cuman masalahnya dinamika antara dua cewek ini gitu ya, Meryl sama Millie, itu emang nggak bisa tergantikan menurutku dari yang Trigun dulu. Itu udah sangat ikonik. Nah, untuk Vash-nya sendiri, mungkin karena studionya yang menggarap ini anime, Studio Orange, itu udah ngerti gitu, udah aware. Oh, orang-orang tahu kok, penonton kita nih tahu kok Vash tuh karakter yang kayak gimana. Vash itu orangnya pecinta damai, orang yang sangat menghindari pertempuran, sangat menjunjung dan menjaga nyawa orang lain. Rasanya kita nggak perlu terlalu explore di sana. Sehingga di Stampede ini aku ngerasa cara Vash menunjukkan kalau dia orang yang cinta damai dan menghindari pertempuran lebih banyak disampaikan lewat mulutnya dia, lewat verbal. Dan ini sudah aku coba compare dengan Fair. Aku bandingin 7 episode Trigun sama 7 episode Trigun Stampede yang sejauh ini tuh udah keluar. Kamu bisa lihat dari 7 episode pertamanya Trigun yang original, si Vash itu dengan tindakannya dia, dengan ekspresinya dia, dan tentu dengan ucapannya dia juga, dia tuh sangat punya trauma mendalam dengan membunuh orang. Bukan berarti di Stampede nggak terlihat,
Tapi kalau kita bandingkan dengan yang original, kita bisa lihat kok dari gesturnya, dari raut wajahnya. Kalau dari dalam hatinya emang ada beban besar banget yang dia tanggung. Setidaknya untuk Trigun Stampede ya di 7 episode ini gitu ya. Mungkin nanti ke depannya bisa jadi ada perubahan, bisa jadi lebih disorot gitu mungkin ya. Semoga saja. Dan itu aja untuk konten kali ini. Satu konten untuk ngebahas detail mendalam soal Trigun Stampede. Aku sudah coba kumpulkan apa yang aku rasakan gitu, apa yang menurutku jadi kelebihannya, apa yang jadi kekurangannya. Kalau kamu gak sepakat, silahkan taruh aja di kolom komentar, sampaikan dengan adab. Oke, itu aja dulu untuk kali ini. Silahkan like video ini untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Sana Speak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sana Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashi minasan.